Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran daring matematika. Kali ini materi kita tentang Pitagoras. Materi kelas 8 di semester kedua ini adalah tentang Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan teorema yang menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi yang ada dalam sebuah segitiga siku-siku. Jadi teorema ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku itu biasanya selalu ada lambang siku-sikunya. Jadi walaupun misalkan kalian menemukan segitiga yang sepertinya terlihat saling tegak lurus, tapi kalau tidak ada lambang siku-sikunya maka itu dianggap bukan segitiga siku-siku. Sekedar mengingatkan, segitiga itu ada segitiga sama sisi, ya kurang lebih seperti ini. Lalu ada segitiga sama kaki, ya, yang dua sisi sama panjang, dan ada segitiga sembarang, artinya segitiga yang sudutnya saling berbeda. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Teorema Pitagoras ini pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Yunani yang bernama Pitagoras, makanya dinamakan Pitagoras. Adapun bunyi atau dalil teorema Pitagoras yaitu sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Maksudnya apa? Kita lihat gambarnya. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku yang ditandai dengan adanya lambang sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini berseberangannya ini adalah sisi miring. Sisi miring inilah yang disebut dengan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, sisi terpanjang ini merupakan hasil penjumlahan dari sisi yang saling tegak lurus, yaitu sisi tegak dan sisi alas. Nah, untuk mencari panjang sisi miring, berarti teorema Pitagoras itu adalah sisi miring adalah kuadrat dari Teorema Pitagoras itu berbunyi sisi miring adalah hasil jumlah dari sisi tegak lurusnya. Berarti C kuadrat ini adalah hasil jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi untuk mencari C, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana mencari sisi yang lainnya, misalkan sisi tegak, yaitu sisi tegak adalah A. Karena sisi miring ini adalah hasil jumlah dari kedua sisi tegak lurus, maka untuk mencari sisi tegak, yaitu kita kurangkan, berarti A kuadrat hasil dari C kuadrat, sisi miring dikurangi sisi alas, berarti B kuadrat. Berarti untuk mencari A, akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk mencari B, sama seperti A, karena B adalah sisi alas, maka B kuadrat ini adalah hasil C kuadrat dikurangi A kuadrat, karena C kuadrat ini adalah sisi miring. Berarti untuk mencari B, akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini ada 3 contoh. Contoh yang pertama, kita cari dulu sisi sudut siku-sikunya, maksudnya sudut siku-sikunya berarti dilambangkan dengan ini. Nah, seberangnya inilah yang disebut sisi miringnya. Sisi miringnya tanda tanya, berarti sisi miringnya yang diketahui. Karena ini berseberangan dengan sudut B, maka ini kita beri nama B ya, B kecil.
Berarti untuk mencari sisi miring B kuadrat hasil penjumlahan tegak lurus, ini berseberangan dengan sudut A, maka ini A, ini berseberangan dengan sudut C, maka ini C. Hasil dari B kuadrat, maksudnya A kuadrat ya. B kuadrat yaitu penjumlahan dari A kuadrat tambah C kuadrat. Berarti untuk mencari B, kuadratnya dihilangkan, berarti jadi akar A-nya 6 kuadrat. Ditambah C-nya 8 kuadrat. Akar 6 kuadrat, 6 kali 6, 36. Ditambah 8 kuadrat, 8 kali 8, 64. Berarti akar 36 tambah 64, 6 tambah 4, 10, berarti 100 ya. Nah, berarti B adalah akar dari 100 berapa? 10. Jadi sisi B ini panjangnya 10 cm. Contoh yang kedua, kita cari lagi sudut siku-sikunya. Ini sudut siku-sikunya ada di sini. Berarti seberangannya, nah ini sisi miringnya. Sisi miringnya sudah diketahui 13. Ini, karena ini berseberangan dengan sudut L, maka ini kita beri nama L. Yang ini berseberangan dengan sudut M, kita beri nama M. Nah, ini yang belum diketahui. Maka yang kita cari adalah M. Ini kita beri nama sisi K. Untuk mencari M, berarti M kuadrat sama dengan sisi miring. Sisi miringnya apa? L kuadrat dikurangi sisi alas. Sisi alasnya K kuadrat. Berarti untuk mencari M adalah akar dari L kuadratnya 13 kuadrat, dikurangi K kuadrat 12 kuadrat. 13 kali 13, 169 ya. Ini kuadrat yang sering muncul ini. Angkanya mudah, 12 kali 12, 144. Dikurangi 169 dikurangi 164. 9 kurang 4, 5. Jadi 25. Akar dari 25, berarti M-nya adalah, akar 25 adalah 5. Maka sisi M ini panjangnya 5 cm. Selanjutnya sisi ketiga. Sama, kita cari sudut siku-sikunya dulu. Sudut siku-sikunya ada di sudut E, berarti yang berseberangannya ini adalah sisi miringnya. Sisi miringnya sudah diketahui, ini E-nya 15. Ini sudut D ya, karena berseberangan dengan sudut D nih di sini, sudut D, maka ini kita namakan D kecil. Nggak kelihatan. Oke, ini sisi D, sedangkan ini sudut F, berarti di sini sisi F. Nah, sisi F yang belum diketahui, berarti sisi F ini adalah sisi tegaknya. Berarti kita mencari sisi F. F kuadrat. Sisi miringnya tadi yang berseberangan dengan sudut siku-siku adalah E. Maka sisi miring, kuadrat sisi miring dikurangi sisi tegaknya, yaitu D kuadrat. Berarti untuk mencari F, akar E-nya 15 kuadrat dikurangi D-nya 9 kuadrat. 9 pangkat 2, 15 pangkat 2, 15 kali 15, 225. 9 kali 9, 81. 225 dikurangi 81, 5 kurang 1, 4, berarti 64. Nah, akar dari 64, F adalah 64 nanti ya. Akar dari 64
22 kurang 8, bener ya? 4 dong. 144, nah 14. 22 kurang 8, 14, 144. Berarti akar dari 144 adalah 12. Jadi sisi F-nya ini adalah 12. Selanjutnya soal cerita. Di sini ada soal cerita jika panjang dua sisi yang tegak lurus. Berarti kita gambarkan dua sisi yang tegak lurus adalah 6 cm dan 8. Berarti ini misalkan 6, ini misalkan 8. Karena mereka saling tegak lurus. Maka berapakah panjang sisi miringnya? Nah, ini yang ditanya. Nah, yang ditanya sisi miringnya. Misalkan ini adalah A, ini sisi B, ini sisi C. Untuk mencari A, sisi miring, berarti A kuadrat. Sisi miring itu penjumlahan dari sisi yang tegak lurus. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk mencari A, kuadratnya dihilangkan, berarti di sini jadi akar. B-nya 8 pangkat 2 ditambah C-nya 6 pangkat 2. 8 kali 8, 64. Ditambah 6 kali 6, 36. 64 tambah 36, 100. Berarti sisi miringnya A adalah akar dari 100, 10. Oke, seperti itu ya. Jadi kita ingatkan sisi miring ini adalah hasil penjumlahan dari sisi yang sama.